Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Qurani dari Program Studi Teknik Sipil 2018 akan memaparkan tentang sistem drainase Bandara Internasional Samsudin Nur. Bandara Internasional Samsudin Nur ini dibangun pada mulanya oleh pemerintahan kependudukan Jepang pada tahun 1944 yang terletak di sebelah utara Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 25 Kecamatan Landes Ulin, Banjarbaru. Serta pada masa itu hanya memiliki ukuran landasan panjang sekitar 2.220 meter dan lebar 45 meter. Berakhirnya masa pendudukan Jepang ditandai serangan Belanda yang kiat meningkat. Setelah sekian lama dipakai Belanda dalam perkuatan armada udaranya, akhirnya pada tahun 1961 Belanda jatuh ke tangan Indonesia. Pengelolaan lapangan terbang Ulin kemudian dilakukan oleh pemerintahan daerah atau Dinas Pekerjaan Umum dan pada pemerintahan Republik Indonesia khususnya Departemen Pertahanan Udara, dalam hal ini TNI AU. Guna mengenang kembali jasa para pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Selatan, maka pemerintah daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan mengusulkan agar lapangan terbang Ulin dapat diganti dengan nama pahlawan nasional asal putra daerah Kalimantan Selatan. Sederetan nama pahlawan nasional baik dari kalangan militer maupun sipil mulai diusulkan, maka pimpinan Pangkalan Udara Banjarmasin saat itu mengusulkan penggunaan nama oleh Letnan Udara 1 Anumerta Syamsuddin Nur yang telah gugur dalam menunaikan tugas negara. Setelah tercapai kesepakatan dengan pemerintah daerah Kalimantan Selatan, maka berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Udara nomor 29 tanggal 21 Maret 1970, nama lapangan terbang Ulin secara resmi diganti dengan nama Bandara Syamsuddin Nur, berlaku mulai tanggal 9 April 1970. Sistem drainase bandara mirip dengan drainase jalan raya. Karakteristik bandara yaitu berupa daerah beraspal yang luas dengan gradien relatif datar. Area bandara perlu penyerapan air yang cepat sehingga membutuhkan sistem drainase yang terintegrasi. Air yang ada di permukaan harus segera mengalir ke saluran air agar tidak terjadi genangan. Area landasan pacu, taxiway, dan apron harus bebas dari genangan air yang bertujuan untuk keselamatan penerbangan. Sistem drainase yang dirancang dengan baik merupakan syarat utama untuk keselamatan operasional dan efisiensi serta daya tahan jalan aspal. Fasilitas drainase yang tidak memadai dapat menyebabkan terjadinya banjir, membahayakan lalu lintas udara, erosi, dan tersaturasi, dan melemahnya pondasi jalan aspal. Tujuan sistem drainase bandara yaitu untuk menghindari bahaya kerusakan properti, kerugian, dan beban-beban lain yang disebabkan oleh genangan air. Fungsi sistem drainase bandara antara lain mengeringkan area bandara dari genangan air, mengendalikan akumulasi air hujan yang berlebihan, dan mengendalikan erosi. Untuk mendukung sistem drainase yang baik, salah satunya dari aspek penggunaan komponen drainase. Komponen drainase digunakan sebagai penutup saluran dan menyalurkan air dari permukaan ke saluran pembuangan. Komponen drainase yang biasa digunakan di area bandara yaitu manhole cover bandara dan grill bandara. Manhole cover bandara adalah manhole cover atau tutup manhole atau grill manhole yang digunakan pada saluran drainase di area bandara. Adanya sistem drainase di bandara bertujuan untuk area bandara bebas dari genangan air. Genangan air di area bandara dapat membuat roda pesawat tergelincir. Untuk mengatasi genangan air tersebut, maka diperlukan sistem drainase yang baik. Salah satu pendukung sistem drainase yang baik adalah komponen drainase yang digunakan seperti manhole cover. Data teknis Bandara Syamsuddin Nur dikelola oleh
PT Angkasa Pura I yang memiliki fasilitas sisi udara antara lain runway dengan luas 2.500 meter dikali 45 meter, taxiway dengan ukuran 228,5 meter dikali 23 meter, Arfon 326 meter dikali 90 meter, dan fasilitas sisi darat yaitu terminal dengan luas 9.043 meter kuadrat dan kargo 802 meter kuadrat. Sekian pemaparan dan penjelasan tentang sistem drainase Bandara Internasional Samsudin Nur. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.